Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa paham terhadap agamanya kecuali dengan bermajelis ilmu. Nggak ada yang tiba-tiba namanya bermeditasi di samping sungai berbulan-bulan dan sebagainya, tiba-tiba jadi orang alim. Nggak ada. Ya, nggak ada. Majelis ilmu. Kalau ada yang seperti itu, mungkin itu dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya mereka nggak seperti itu. Mereka harus menjelajah dari negeri satu ke negeri yang lainnya hanya mungkin untuk mendapatkan satu hadis. Ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi nggak ada yang namanya seperti tadi, diam bermeditasi kemudian dapat tiba-tiba jadi ulama, nggak ada. Ya, maka harus bermajelis ilmu. Dan begitu pula lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan. Lihat ya, ini sebuah konfirmasi kepada kita semua. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, berarti kita yang mendatangi nih. Ya, kita yang bermajelis ilmu, bukan tiba-tiba meditasi, bukan. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan bermajelis ilmu seperti ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya menuju jalan surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengenal mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Kita bisa mengenal ketaatan-ketaatan yang tadi, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh dari kaum laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walanuhyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pun akan memberikan ganjaran yang lebih besar kepada mereka dibandingkan dari apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan saleh, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tertingginya adalah ketika kita bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, ya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Ya, lalu kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Taib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam tafsir surat Al-Adiyat ya sekarang ya. Nah,
Berkenaan dengan surat Al-Adiyat ini, bahwasanya surat Al-Adiyat merupakan surat yang ke-100, ya. Surat yang ke-100 terdiri dari 11 ayat. Ya, adapun makna dari Al-Adiyat adalah apa? Kuda perang yang berlari kencang. Naam, Al-Adiyat. Nah, mengenai status dari surat ini, apakah dia Makkiyah dan Madaniyah? Para ulama berbeda pendapat. Ya, mengenai status surat Al-Adiyat ini, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama ada yang mengatakan bahwasanya surat ini merupakan surat Madaniyah. Artinya apa surat Madaniyah? Surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat ini merupakan surat Madaniyah. Kenapa? Alasannya adalah karena di dalam surat ini menjelaskan tentang peperangan. Ya, menjelaskan tentang peperangan. Apalagi di sini mengawali dengan Al-Adiyat, yaitu kuda perang. Ya, yang berlari kencang. Dan kita mengetahui bahwasanya dalam sejarah dunia Islam, ya, pertama kali peperangan itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, nggak ada peperangan pada itu. Namun setelah Nabi Muhammad sudah mempunyai basisnya, ya, bersama dengan kaum muslimin pada waktu itu, sudah mempunyai pasukan, punya ibu kota lah seperti ya, punya tempat wilayah, ya, base camp seperti itu. Maka pada waktu itu mulailah, ya, melakukan invasi atau melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui perluasan dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya surat ini merupakan surat Makkiyah. Dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Apa alasannya? Kenapa surat ini menjadi surat apa? Alasannya surat ini statusnya surat Makkiyah. Dikarenakan di dalam surat ini ada pembicaraan mengenai apa? Hari kiamat. Ya, mengenai hari kiamat, mengenai ketika manusia dibangkitkan. Nah, biasanya kalau ada surat-surat yang topik pembicaraannya mengenai tentang hari kiamat, hari akhirat, maka hal tersebut merupakan surat Makkiyah. Karena kita mengetahui ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, fokus pembicaraannya adalah terhadap apa yang paling diingkari oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Apa itu? Hari kiamat atau hari akhir. Ya, adapun berkenaan dengan Allah, orang-orang musyrik jahiliyah tahu, ya, yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki mereka, yang mengatur mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrik jahiliyah kalau berbicara mengenai hari akhir, mereka nggak tahu sama sekali. Ya, nggak tahu sama sekali. Nah, ketika mereka tidak mengetahui tentang adanya hari akhir, maka ini pula yang membuat mereka tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya, sehingga hidupnya udah urak-urakan. Ya, hanya mengejar dunia. Ya, hanya mengejar dunia. Karena apa? Gak ada tujuan akhiratnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, tadi kita katakan, ya, surat ini disebut surat Makkiyah karena tadi di dalamnya, ya, ada pembicaraan mengenai hari akhir atau hari kebangkitan pada waktu itu. Dan tadi kita katakan fokus pembicaraan tentang hari kebangkitan itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih di kota Makkah. Nah. Taib, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada ayat yang pertama.
Ya, wal adiyati dhabha. Ya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan mengenai ayat tersebut, ya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda. Apabila kuda tersebut dilarikan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kuda tersebut akan berlari dengan kencangnya pada waktu itu. Dan bahkan suara dengusan nafasnya pada waktu itu terdengar keras. Ya, terdengar keras pada waktu itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan begitu pula ditambahkan pula oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau berkata apa? Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan kuda. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada kuda tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada tanda-tanda kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu nyata yang telah diketahui oleh manusia. Ya, jelas banget ya. Kuda pada waktu itu dipergunakan untuk perang, dipergunakan untuk transportasi, dipergunakan untuk bawa barang, untuk lain dan sebagainya. Ya, untuk lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kuda ini ya tadi. Ya, karena agar manusia berpikir, nih loh, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan kepada kalian. Ya, bahkan kalian berkenaan dengan apa kuda tersebut sudah Allah jadikan kalian khalifah. Ya, Allah jadikan kalian pemimpin di dunia ini dan kalian bebas untuk apa? Mengatur kuda-kuda tersebut yang memiliki banyak manfaat bagi kalian. Nah, seperti itu. Ini dikatakan oleh beliau. Lalu kemudian juga berkenaan dengan al-adiyat tadi. Ya, al-adiyat. Para ulama juga berbeda pada pendapat mengenai maknanya. Ya. Abdullah bin Abbas dan juga yang lain mengatakan al-adiyat maknanya seperti dalam ayat tadi, apa dalam penyebutan kita tadi, yaitu apa? Kuda perang yang berlari kencang. Tetapi Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud serta mungkin ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-adiyat adalah unta yang berlari kencang untuk apa? Membawa para jamaah haji. Tetapi ini perbedaannya, ingat, perbedaan ini bukanlah perbedaan kontradiksi, akan tetapi hanya perbedaan secara variasi. Ya, secara variatif. Atau bahasanya apa? Khilaf tanawu kalau istilahnya. Jadi ada khilaf sadad, ada khilaf tanawu. Kalau khilaf sadad itu adalah perbedaan pendapat yang kontradiksi. Kalau ada pun seperti ini adalah khilaf tanawu, yaitu hanya perbedaan pendapat berupa variasi. Ya, tidak menyalahi antara satu maupun yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama. Ayat yang keduanya, fal muriyati qadha. Ya, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Kita mengetahui apabila kuda perang, terutama kuda perang ya, ketika dia melewati batu-batu, maka pada waktu itu akan terjadi benturan antara kuku kakinya dengan batu tersebut, lalu kemudian akan mengeluarkan percikan-percikan api yang mungkin pada waktu itu kalau kita melihatnya, wah, benar-benar wah sekali ya. Kayaknya bahasanya kalau kita tuh keren banget. Ya, keren banget. Namun masalahnya kita nggak bisa berkuda. Ya, kayaknya kita melihatnya gagah banget. Ini orang-orang mau berperang berarti itu. Nah, apalagi kalau seandainya kudanya tuh di bawahnya lagi taruh apa? Tapal kuda ya berarti ya. Tapal kuda kan. Nah, itu udah benar-benar dipersiapkan untuk perang. Nah, Allah Subhanahu wa taala bawakan pada ayat kedua tadi, fal muriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Lalu kemudian ayat yang ketiganya, fal mughirati subha, dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ya, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW biasanya ketika beliau ingin menyerang kabilah, ya, menyerang sebuah kabilah, maka Rasulullah SAW akan menunggu sampai waktu subuh. Ya, menunggu sampai waktu subuh. Untuk apa?
Rasulullah ingin memastikan terlebih dahulu apakah di wilayah kabilah tersebut terdengar suara azan atau tidak. Kalau seandainya terdengar suara azan, maka Rasulullah SAW akan mengurungkan niatnya dan tidak akan memerangi kabilah tersebut. Karena sudah nggak perlu. Ya cukup pada waktu itu kalau seandainya memang tersebar ada Islam, ada kaum kafiran, cukup pada waktu itu didakwahi. Nggak perlu harus berperang pada kita. Ya. Namun kalau seandainya tidak terdengar suara azan ya dari kabilah tersebut, maka Rasulullah SAW pada waktu itu sudah memastikan bahwasanya dari kabilah ini tidak ada yang beragama Islam. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW pun mulai menyerang kabilah tersebut. Ya, yang pertama kali tentunya mengajak mereka kepada Islam. Itu Pak ya. Kalau di Indonesia ada azan nggak Pak? Nah, gitu loh Pak. Ya, paham kan maksudnya? Karena di luar sana ada orang-orang yang mengatakan dengan mudahnya bagaimana Indonesia ini sebagai negeri kafir. Ya. Sehingga akhirnya konsekuensinya kalau dia mengatakan Indonesia negeri kafir, maka tadi imbasnya akan ya makanya ada pengoboman sana, pengoboman sini gitu kan seperti itu. Karena apa? Sudah menganggap negeri ini sebagai negeri kafir. Sementara tadi Rasulullah SAW saja untuk menyerang sebuah kabilah mastiin dulu terdengar azan atau enggak. Kalau kita azannya di mana Pak? Di sini azan, orang lagi sahur Pak ya. Sahur baru tuh patokan la ilaha illallah. Wah udah berhenti nih. Di sini azan lagi, sambung lagi sahurnya gitu ya Pak. Enak banget Masya Allah. Baru seperti ini ya, di sini azan, nanti azan lagi di sebelah sana, azan lagi di sebelah sana, sampai jam 5 ada azan masih. Ketiduran DKM-nya, ya, ketiduran. Bahkan azan tersebut sampai masuk ke dalam rumah-rumah orang. Ya, hidupin TV channel ini azan, channel ini azan semua, Masya Allah. Dia tersebar syiar Islam di Indonesia. Tapi masih aja ada orang-orang yang meragukan bahwasanya apa? Negeri Indonesia ini negeri togut. Ya, dikafirkan dan lain sebagainya. Ini repot. Ya. Apalagi pula apa fungsinya untuk menyebut-nyebut Indonesia sebagai negeri togut, negeri kafir? Enggak perlu. Ya, enggak perlu, enggak ada fungsinya. Kalaupun dia berkeyakinan seperti itu. Seharusnya kalau memang dia berkeyakinan seperti itu, ya sudah berarti fokus untuk mendakwahkan masyarakatnya, penduduknya, bukan malah bom sana bom sini. Ya mudah kan? Kalau dia bom sana bom sini, ini malah apa Pak? Malah memperlancar ya rencana-rencananya iblis. Oh maksudnya rencana iblis Pak. Contoh nih, ya memang afwan. Contoh, ada suatu gereja mungkin pada waktu itu, ya gereja. Kemudian dia ngebom gereja tersebut. Orangnya orang-orang kafir, ya orang-orang kafir. Yang mati orang-orang kafir tersebut. Senang nggak iblis? Senang nggak iblis? Ya senang, karena apa? Sudah ada orang-orang kafir yang kemudian mati dalam kekafiran, jadi teman dia di dalam neraka jahanam, yang dimana iblis gak bisa membunuh manusia. Akhirnya ada manusia yang membunuh manusia yang lainnya. Senang gak iblis? Senang. Kalau seandainya mereka yang ada di gereja tersebut, ya kita lihat Masya Allah di jalan, lalu kemudian kita dakwahkan dengan dakwah Islam. Kita nggak tahu berapa banyak ya orang-orang kafir di luar sana yang mereka kafir, lalu kemudian bertemu dengan tetangganya masuk ke dalam agama Islam. Wah, ini benar-benar menggagalkan rencananya iblis ini. Ya, menggagalkan rencananya iblis. Nah, itu makanya kita katakan kepada mereka apa fungsinya? Anda mengatakan seperti itu bahwasanya negeri ini sebagai negeri kafir, sementara syiar Islam ada di mana? Saking bebasnya syiar Islam itu sampai Islam yang sesat gitu, maafkan ya. Bukan Islam yang sesat maksudnya apa? Ada kelompok-kelompok yang sesat menisbatkan dengan Islam, itu pun makmur juga. Sebagai apa?
Saking Masya Allah siar-siar Islam itu ini. Akhirnya kelompok-kelompok sesat ini nggak mau mereka menisbatkan dengan agama-agama yang lainnya. Ya, nggak mau. Dia nisbatinnya dengan Islam. Bahkan Lia Eden pun yang nggak jelas nisbatnya dengan Islam. Coba kalau seandainya dia nisbatnya dengan yang Kristen atau dan sebagainya, nggak laku kali. Ya nggak laku. Nah ini loh, ya. Nah tadi kalau seandainya memang ada orang-orang seperti itu dan sebagainya, maka kita dakwahi. Jangan malah akhirnya melakukan bom sana bom sini, akhirnya kemudian terjadi pergolakan antara atas dengan antara rakyat dengan pemimpin dan lain sebagainya udah. Ya. Dan sebagainya. Nah, paham Pak ya? Nah, tadi kita lihat patokannya adalah apa tadi? Azan. Dan juga ya di sini disebutnya fal mughiratis subha, dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Karena memang waktu subuh ini juga waktu yang paling cocok, paling mantap untuk menyerang musuh. Benar ya Pak? Kalau mereka nggak ada sholat subuh mereka gitu ya. Kalau kaum muslimin ada sholat subuh. Setelah sholat subuh seger semua. Ya. Orang-orang kafir bingung. Ya nggak ada sholat subuh mereka. Diserang selesai. Lagi ada yang lagi tidur, ada yang lagi lalai, penjaganya pun juga antara tidur antara enggak. Seperti itu. Belum mereka menyiapkan pasukan mereka. Ya paling gampang. Itulah hebatnya kaum muslimin. Ya hebatnya kaum muslimin. Terbangun di pagi hari, di subuh hari. Bagi yang terbangun. Ya, bagi yang terbangun. Antum terbangun gak nih? Hah? Terbangun nih, senyum-senyum semua nih antum, Masya Allah. Ya, bangun paksa salat subuh berjamaah. Pantau Pak Nur, mereka ini ada nggak di sini? Ya, harus ada ya, harus ada. Terutama yang muda-muda. Biasanya yang tua-tua mah ya datang, Insya Allah. Karena kematian sudah dekat ya. Ya, iya, Masya Allah. Makanya hebat ya, memang kita katakan orang tua yang datang ke masjid itu hebat, ya dahsyat. Tapi kalau ada pemuda yang datang ke masjid, itu lebih dahsyat. Makanya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah siapa? Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang hidupnya berada dalam keadaan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu pemuda atau orang yang hatinya terus terikat dengan masjid. Ya, nah itu hebat. Ya, tapi kalau yang sudah tua ya, Masya Allah ya, kita katakan bagus, memang dahsyat. Tapi ya tadi, yang pemuda lebih dahsyat. Sama, kayak di dalam hadis tersebut kan ada juga yang rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamal. Seorang pemuda atau laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan juga martabat. Ya, kalau seandainya yang diajaknya adalah orang tua yang renta, masih wajar kalau seandainya orang tua tersebut nolak. Kenapa? Sudah tidak memiliki daya dan upah ya. Tidak memiliki kekuatan. Tapi Masya Allah ya, yang muda, yang ketika syahwatnya lagi besar-besarnya, ya, ketika orang-orang di luar sana Masya Allah banyak melakukan perzinahan, ya, ini syahwatnya besar, tiba-tiba datang, ya, wanita cantik bermartabat goda dia lagi, padahal wajah dia pas-pasan padahal gitu. Ya, itu heran seperti itu. Lalu kemudian mengatakan apa? Ini akhafullah. Ya dia katakan kepada perempuan, maaf. Saya takut kepada Allah. Wah, itu dahsyat banget itu. Ya, dahsyat itu. Itu walaupun wajahnya enggak kayak Nabi Yusuf, tapi sifatnya kayak Nabi Yusuf, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, itu. Gitu Pak ya. Ini orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan kalau ada yang tua-tua pun digoda juga sama perempuan dan dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, termasuk dalam golongan tersebut karena hebat juga, hebat. Ya, Masya Allah.
Gitu ya. Nah, ayat yang keempat, fa'atharna bihi naqah, ya. Maka kuda tersebut pun menebangkan debu-debu. Kita tahu kalau kuda perang, ya ketika mereka berlari kencang pada waktu itu pasti akan apa? Debu-debu yang tebal itu akan bertebangan, menandakan dahsyatnya larinya kuda tersebut. Lanjut yang kelimanya, fawasatna bihi jam'a, dan kemudian kuda tersebut pun menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, mengobrak-ngabrik barisan musuh, menendang sana, menghajar sini, ya. Dan pada waktu itu kuda tersebut nggak takut sama sekali dengan kematian. Tuh, kuda perang. Nah, di dalam ayat ini, Pak, ya, di dalam ayat-ayat ini 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang keutamaan kuda, ya, menjelaskan keutamaan kuda dengan bahasa yang begitu indahnya. Ya, Allah jelaskan keutamaan seperti ini, keutamaan seperti ini, terutama keutamaan kuda-kuda yang dipakai untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya kuda perang tersebut. Ya, dan bahkan ya setelah masa modern zaman sekarang pun, ketika orang sudah membuat tank baja ini dan sebagainya, tetap kuda perang pun dipergunakan untuk apa? Sesuatu yang penting di dalam peperangan. Ya, dibandingkan dia jalan-jalan begitu dan sebagainya, lebih baik dia berkuda. Dan biasa juga kayak kita lihat, masya Allah, di negeri-negeri sana ya, polisi-polisinya naik kuda lebih gagah dibandingkan naik motor. Apalagi motornya motor kecil kan, nggak gagah. Tapi kalau kuda, wah itu kayaknya lebih menakutkan rasanya. Ya, lebih menakutkan. Dan wibawanya lebih besar. Ya, wibawanya lebih besar. Nah, dan perlu kita ketahui juga, kita ini hidup di akhir zaman. Ya, kita ini hidup di akhir zaman, dan ingat bahwasanya nanti di akhir zaman, ya, itu sudah nggak ada lagi namanya tank-tankan, nggak ada lagi namanya pesawat tempur, nggak ada lagi namanya tembak-tembakan, nggak ada. Kembali ke zaman dulu, ya, di mana orang-orang berperang dengan senjata-senjata tradisional, pedang, panah, ya, kemudian mereka berkuda. Ya, dan ini memang kejadian di akhir zaman nanti. Ya, kejadian di akhir zaman nanti. Dan kita ini sudah berada di, udah bahasanya apa ya? Di fase antara keempat dan kelima bahasanya, ya. Antara fase keempat dan kelima. Nah, udah benar-benar fase yang terjadi di mana-mana peperangan. Ya, terjadi di mana, tinggal menunggu waktunya kapan kira-kira akan terjadi peperangan yang memang peperangan tersebut kembali seperti peperangan pada masa dahulu. Nah, akan tetapi kejadiannya akan seperti itu? Ya, kejadian seperti itu. Jelas Pak ya? Oleh karenanya Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita, apa kata beliau? Ya, kulla syai'in laisa fihi dzikrullah, segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lahwun wa laib. Ya, maka itu hanyalah senda gurau dan juga permainan, illa arba, kecuali 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, mula'abatur rajuli imra'atahu, yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang bersenda gurau dengan istrinya. Masya Allah. Ini belum punya istri nih, ya. Nah, ini yang pasukan-pasukan punya istri nih baru sini. Ini memang sudah memisahkan diri nih pasukan gini Pak ya. Terbaik seperti itu ya. Masya Allah ya. Nah, yang tadi Masya Allah, yang sudah punya istri, pergunakan dengan baik untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering bersenda gurau dengan istrinya. Masya Allah, enak tuh ibadah.
Makanya antum gak usah lah pacar-pacaran, langsung nikah. Kalau nggak punya duit, minta ke bosnya. Ya, minta ke bosnya gitu. Talangin dulu, talangin. Jangan pacar-pacaran, jangan sok merasa ganteng. Ya, karena nggak ganteng juga enggak. Ya, sudah nikah baru ganteng. Walaupun wajahnya pas-pasan tapi tetap ganteng. Jadi jangan berpacaran, jangan berbuat zina. Ya, berpikirlah kalau memang seperti itu langsung nikah. Ya, kalau udah nikah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezekinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezekinya dan bahkan lebih banyak lagi. Ya, tadi yang pertama, sendagurau dengan istrinya. Lalu kemudian apa? Wa ta'dibur rajuli farsahu. Yaitu seorang laki-laki yang belajar apa? Berkuda. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga memanah. Ya, yang ketiga memanah. Yang keempat apa? Ta'limur rajuli as-sibahah, yaitu seorang yang belajar berenang. Ya, 4 perkara tersebut ini semuanya adalah apa? Zikir. Semuanya adalah sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terhitung sebuah ibadah. Apa ya? Seperti itu. Dan begitu pula Umar bin Khattab mengatakan apa? Alimu auladakum, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk apa? Belajar apa? As-sibaha, berenang, warramya, kemudian memanah, wal furusiyata, dan juga apa? Berkuda. Karena apa? Hal-hal yang seperti ini memang sudah benar-benar dipersiapkan untuk berperang. Walaupun di zaman kita mungkin kayaknya belum ada yang nggak perlu deh kuda dan sebagainya, kayaknya tank baja aja dan sebagainya pada kita. Tetap kita diperintahkan, disunahkan untuk apa? Berkuda. Ya, kita harus seperti itu. Dan kita dengan mempelajari hal-hal tersebut, niatkan bahwasanya kita akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan. Bagi antum-antum yang belum ada niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang nih niatkan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Man mata walam yaghzu, barang siapa yang meninggal dan dia belum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, ya. Walam yuhaddis nafsahu bihi. Lalu kemudian dia pun juga tidak meniatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan kemunafikan. Tuh. Jadi niatkan. Ya, niatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dari sekarang belum ada tempatnya, belum ada kesempatannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala secara fisik, ya, maka secara apa? Secara ini ya, dengan lisan, dengan perbuatan lain sebagainya. Contohnya apa? Menuntut ilmu, bermujahadah, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah lewat internet, berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan majelis ilmu, saling menasehati. Nah, ini semua adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada jihad yang hakikinya. Paham ya? Bahkan kita pun menahan hawa nafsu kita. Ini juga adalah sebuah jihad, sebagaimana perkataan Rasulullah apa? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Dan mujahid sejati adalah apa? Orang yang menahan hawa nafsunya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid nih. Jadi kayak antum sekarang ini, Masya Allah, ini antum mujahid semua nih. Nahan nafsu antum yang pengen keluar, ya, pengen main-main ke sana dan sebagainya, akhirnya datang ke majelis ilmu. Ini mujahid. Karena apa? Menahan hawa nafsunya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya biasanya para pemuda-pemuda luar sana, kalau malam ini malam Senenan, ya, ini Masya Allah, malam Senenannya di masjid. Mantep banget, ya, menahan hawa nafsunya. Mujahid sejati. Coba ya. Masuk kita kepada ayat yang ke-6. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar
ya, dan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah tabiat manusia, ya, tabiat manusia yang ingkar dan tidak bersyukur. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan apa? Tabiat dan fitrah manusia ini tidak rela, tidak mau untuk menyempurnakan kewajiban-kewajibannya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat manusia. Ya, tabiat manusia seperti itu. Nah, bahkan ya, dominannya atau kebanyakannya manusia itu pemalas tadi, dan kemudian nggak mau memenuhi kewajibannya baik secara badan maupun harta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surat Yusuf, ya, atas perkataan Nabi Yusuf apa? Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan-kesalahan, dari kemaksiatan. Karena apa? Kata beliau, ya, dalam firman Allah tersebut, innan nafsa la ammaratum bisu. Karena memang jiwa ini, ya, nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu atau jiwa-jiwa yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat manusia. Ya, tabiat manusia memang tadi tuh, hawa nafsunya mengajak kepada keburukan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 5, bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu pengennya melakukan kemaksiatan terus menerus, tuh enaknya, ya. Zina, enak gak Pak? Enak gak zina? Ayo. Sore itu, yang pacaran, yang sore itu kan, enak gak pacaran? Kan gitu. Minum khamar gimana? Ghibah enak gak? Mantep ghibah mah, ya. Kemaksiatan enak dilakukan. Bahkan yang teranyar, ya, kabar yang paling terbaru, gimana ketika seseorang sudah memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, ketika marah langsung apa? Bunuh. Enak gak? Enak kata dia. Ya, karena kalau nggak enak, nggak mungkin dia kan enak gitu. Kalau orang marah langsung ngebunuh itu kan enak. Makanya kalau serempetan sutuk, apa yang dilakukan? Marah dulu, ya, walaupun dia yang nyerempet, ya, walaupun dia yang nyerempet, dia yang marah. Karena apa? Kalau nggak dia marah duluan, dia yang dimarahin. Nah, ini manusia. Ya, semua hal-hal yang buruk itu pasti apa? Disenangi oleh manusia. Dan ini Rasulullah SAW katakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dipenuhi, diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Salat berjamaah dibenci, ya. Salat subuh walaupun cuma 10 menit enggak senang, ya. Jangankan jadi salat wajib aja susah, apalagi mau salat malam. Padahal cuma sebentar. Tapi tadi nonton depan TV, main game berjam-jam sampai palanya pusing, ya, kuotanya habis, hatinya udah benar panas pada waktu itu, bisa dia lakukan. Tapi untuk sholat 10 menit, menenangkan hati, menenangkan jiwanya, sebentar, gampang, sulit banget. Ya Pak, baca Quran, baru baca 2 ayat, udah, langsung tutup, langsung anggap, udah kayaknya semua dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melakukan kemaksiatan full terus berhari-hari, berjam-jam dan sebagainya, seolah-olah apa? Allah nggak menghitung dosa-dosa saya. Ya, itu Pak ya. Kita ke seseorang beramal. Kemudian Rasulullah pun mengatakan wahufatin narubil bisyahwat. Sedangkan neraka jahanam ini diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat manusia. Ya, orang mau masuk neraka jahanam gampang, zina terus,
Ya, orang mau masuk neraka jahanam gampang, bunuh orang. Orang mau masuk neraka jahanam gampang, korupsi. Ya. Orang mau masuk neraka jahanam gampang, gebukin aja tetangga-tetangga yang satu persatu tangan. Pukulin, seperti itu. Masuk neraka. Gibahin orang, tuh gampang. Ya gampang. Makanya untuk masuk surga itu sulit, masuk neraka jahanam itu gampang. Jelas Pak ya? Nah itu. Jadi tabiat manusia tadi kita katakan ya. Tadi mereka pertama ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Dan bahkan di sini dikatakan oleh Hasan Al-Basri ya, manusia itu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ngeluhnya dan ingat-ingat musibah. Dan inilah yang dikatakan ketika beliau mengartikan al-kanud ya. Apa tadi? Innal insana li rabbih lakanud, yaitu apa? Orang-orang yang selalu manusia itu selalu mengingat-ingat musibah ya, tetapi apa? Melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika terima musibah begini, wah mengeluhnya dahsyat banget. Dia lupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak ya. Ya, dikasih sehat bertahun-tahun. Ketika sakit 3 hari langsung ngeluhnya begini sebagainya. Allah ini enggak bertemu, Allah ini enggak begini, Allah ini enggak begini. Seperti itu. Ya. Nah, tidak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan sifatnya orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman enggak. Ya, mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur. Mendapatkan musibah, mereka bersabar, dan bahkan sabarnya mereka sampai kepada derajat syukur. Ya, karena apa? Ketika mereka mendapat musibah nih orang-orang beriman, tadinya sabar, lama-lama kebiasaan dia menjadi syukur. Karena apa? Dia mengetahui ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah itu untuk menegur dirinya atau untuk meningkatkan derajatnya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan ajaban di amril mu'min. Begitu dahsyat, begitu mempesona perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala perkaranya itu semuanya adalah kebaikan untuk dirinya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak didapatkan kecuali untuk seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia mendapatkan suatu keburukan, musibah dan lain sebagainya, sabara, maka dia pun bersabar, fakana khairan lahu, dan itu pun menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan tadi kita katakan orang-orang yang sabar, lama kelamaan dia akan sampai kepada derajat syukur. Azan? Ya, azan dulu penuh. Balik. Nah, itu kebanyakan manusia. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka selalu bersyukur kepada Allah, mereka pun bersabar. Adapun unsur-unsur rasa syukur, ya unsur-unsur syukur, apa aja, Pak? Ada yang masih ingat enggak? Ya, seseorang itu bisa dikatakan bersyukur itu ketika dia memenuhi unsur-unsurnya. Ketika unsurnya salah satunya hilang, maka pada waktu itu dia bukanlah orang yang bersyukur. Jadi jangan kepedean, oh saya ini kayaknya sudah bersyukur, oh kayaknya saya sudah bersyukur, tetapi kenyataannya tindakannya salah. Nah, sekarang saya bertanya kepada antum, apa itu macam-macam atau unsur dari syukur? Kayaknya saya pernah jelasin. Iya, ini kayaknya masuk kanan, keluar kanan lagi. Masya Allah, lupa ya Pak ya? Lupa. Masya Allah. Ada tiga, berarti masuk kanan, menetap, Masya Allah. Ada tiga. Apa itu Pak? Kalau cuma tahu tiganya dan nggak tahu isinya repot juga. Ya. Karena yang penting adalah isinya dan kemudian kita bisa mengamalkannya. Apa itu unsurnya?
Yang pertama, ya, seseorang bisa dikatakan bersyukur, ya. Unsur yang pertama adalah apa? Dia menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Jadi hatinya menyandarkan, oh ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena kenyataannya, Pak, maaf, walaupun di luar sana ada yang mengatakan, oh ini semua dari Allah, semua dari Allah. Lisannya ngomong kayak gitu, tapi dalam hatinya apa? Oh enggak, ini semua dari saya. Ya, ada nggak gitu? Ini hasil kerja keras saya. Tapi berpura-pura ngomong depan orang apa? Sok biar kelihatan tawadu gitu kan? Ya, oh enggak, ini semua dari Allah begini sebagainya. Tapi hatinya enggak. Nah, ini harus kita ketahui, ya. Jadi jangan hanya sekedar lisan, tetapi hati menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Dia harus ketika mendapatkan kenikmatan tersebut, dia langsung mengatakan, saya nggak bisa apa, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Katakan kepada dirinya sendiri. Jangan dulu ngomong ke orang lain. Ini enggak, ngomongnya ke orang lain dulu. Ngomong ke diri sendiri. Ya Allah, gitu ya. Saya ini nggak ada apa-apanya. Semua kenikmatan ini darimu ya Allah. Ngomong. Tuh kayak Umar bin Khattab. Kalau Umar dulu tuh ngomong ke dirinya, Umar, kamu ini gak ada apa-apanya. Padahal dia Umar. Tapi dia ngomong sendiri, Umar, kamu ini gak ada apa-apanya. Umar, kalau seandainya kamu ini biji gandum, kamu ini semoga kalau seandainya kamu itu gak dilahirkan, kalau kamu itu gak ada bukan apa-apa. Tuh ngomong. Selalu. Padahal Umar sudah menaklukkan seluruh Persia. Ya, baru timbul saja Pak pada waktu itu Umar baru timbul kesombongan pada waktu itu gara-gara ada delegasi kaum muslimin datang kepada Umar, ya, ingin melaporkan, dan mereka pun pada waktu itu datang kepada Umar dalam keadaan hormat. Baru itu baru timbul sedikit Pak, baru mau timbul baru mau bahasanya bukan benar-benar timbul, bukan, baru mau timbul kesombongan pada diri Umar pada waktu itu. Oh, katanya, kamu itu Umar Amirul Mukminin, kamu itu ada orang yang paling utama tuh pada waktu itu. Akhirnya karena tadi muncul perasaan seperti itu, belum takabur, baru mau ujub sedikit gitu ya, seperti itu, baru mau muncul setan, godaan setan. Bahkan belum ujub bahasanya, setan yang menggodanya. Pada waktu itu Umar pun langsung ngambil sekantong bejana air, langsung dia bawa, dia keliling-keliling di depan kaum muslimin. Agar apa? Nih Umar nih Amirul Mukminin nih, Amirul Mukminin. Ya, hina nih Amirul Mukminin. Ya, nih Amirul Mukminin pelayan kalian. Tuh Pak, gara-gara dia ada kesombongan, muncul kesombongan pada itu. Padahal baru godaan syaitan. Kita enggak kalau kita. Godaan setan baru dikit, kitanya langsung gede-gedein semuanya. Baru kemudian dikeluarin, oh saya ini orang yang begini, saya ini orang yang begini. Dan akhirnya bingung gimana solusi untuk menghilangkan kesombongan pada dirinya. Umar baru dikit langsung pada waktu itu. Ya, pernah pada waktu itu juga dia berdiri seperti itu Pak. Ya, lagi duduk dan sebagainya, tiba-tiba Umar langsung mengumpulkan manusia. Ya, sudah dikumpulkan manusia, lalu kemudian Umar naik mimbar. Dan tahu nggak apa yang dikatakan oleh Umar? Cuman ngomong kayak gini Pak. Ketahuilah, dia Umar memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian mengatakan, ketahuilah bahwasanya Umar ini dulu gitu ya, bahwasanya dia mengembala unta-unta dari bibi-bibinya dari kalangan Bani Makhzum, dan hanya sekedar mendapatkan apa? Kurma atau kismis segenggam atau sedikit. Lalu kemudian pada waktu itu Umar pun setelah itu dia duduk makan dan beristirahat, dan itulah yang paling dinikmati oleh Umar. Ini dia ngomong sendiri, ngomong ke jamaah. Cuman ngomong kayak gitu, habis itu turun setelah itu Pak. Bukan hal-hal yang penting pada waktu itu. Maka Abdurrahman bin Auf pun ketika Umar turun, Abdurrahman naik lalu berkata, ya Amirul Mukminin, mengapa engkau selalu menghinakan dirimu sendiri? Mengapa engkau selalu merendahkan dirimu? Padahal engkau adalah Amirul Mukminin. Apa jawab Umar bin Khattab? Ya Abdurrahman bin Auf, tadi ya, saya ketika sendiri tadi sempat muncul dalam hati saya tadi, Umar, engkau adalah Amirul Mukminin, engkau adalah orang yang lebih utama dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Maka sekarang saya naik mimbar ini hanya ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya nih, saya dulu pelayan
Ya bahasanya mengembala unta-unta dari bibi saya. Itu pun nggak dapat emas, nggak. Dapatnya apa? Cuman segenggam kismis ataupun kurma. Inilah Umar. Nah itu hanya untuk menghilangkan apa? Kesombongan pada dirinya. Nah ini jadi kita katakan unsur yang pertama Pak, menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Yang kedua Pak, mengucapkan dengan lisannya. Ya, mengucapkan dengan lisannya. Dia katakan alhamdulillah, semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tulus ya, ikhlas, bukan bohong-bohongan ya. Benar-benar dia pada waktu itu katakan ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka sampaikanlah kepada manusia. Ya, sampaikan kepada manusia atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, dan engkau tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian unsur yang ketiga apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya dan juga hartanya. Ya. Beribadah dengan anggota badannya dan juga hartanya. Percuma kalau dia ini dalam hatinya semua nikmatan dari Allah. Lalu kemudian dia pun mengucapkan dari lisannya kayak orang-orang di luar sana kan? Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ya, dia enggak sholat, enggak puasa, enggak sedekah, enggak zakat, enggak baca Quran. Apa itu? Itu bukan orang bersyukur itu. Ya, bukan orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur maka akan ditandai dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan anggota badannya maupun dengan hartanya. Tuh ya. Tuh, salah satu unsur ini hilang pada diri seseorang, maka dia bukanlah orang yang bersyukur. Maka ingat Pak, jadi jangan diingat tiganya. Yang diingat adalah poinnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lalu kemudian ini kita nggak apa-apa ya, sampai jam 9 ya. Masya Allah. Ya, apa korelasi antara ayat 1 sampai 5 tadi dengan ayat yang ke-6? Ya, yang tadi berbicara tentang kuda, tiba-tiba membicarakan tentang sesungguhnya manusia itu apa? Orang yang ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Apa kira-kira Pak korelasinya Pak? Hah? 1 sampai 5. Kok kayaknya seolah-olah apa fungsinya 1 sampai 5 disebutin dengan kuda perang tadi? Kok tiba-tiba ayat yang ke-6-nya dikatakan oleh Allah apa? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu ya ingkar dan tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kira-kira apa korelasinya Pak? Manusia tidak mengabdi kepada Allah. Terus? Nggak seperti kuda itu mengabdi kepada Tuhan. Tuh Pak ya, itu kok korelasinya. Kuda nih, agar manusia ini memperhatikan kuda tersebut. Kuda ini kalau sudah diberikan perhatian, diberikan makan, diberikan minum ya, benar-benar diperhatikan oleh tuannya, maka pada waktu sifatnya kuda ini akan setia kepada tuannya. Ya, akan setia kepada tuannya, dan bahkan tadi kalau seandainya tuannya mengajak dia untuk berperang, dia berani untuk berperang mengorbankan nyawanya. Tuh kuda. Nah, ini manusia. Ya, Allah sudah memberikan rezeki kepadanya, sudah memberikan makan kepadanya, memberikan apa? Kehidupan kepadanya, nafasnya, tampannya, rambutnya. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Gak ada kontribusi manusia yang lainnya. Allah semuanya memberikan. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, ada yang malah nyembah Nyi Roro Kidul. Ya, nyembah ini, nyembah Sun Gokong. Ya, Hanom, ini gak benar. Ya, ini gak benar. Siapa mereka kan gitu seperti itu? Kok Sun Gokong yang disembah? Allah yang memberikan semuanya, Allah yang memberikan rezeki,
malah Nyi Roro Kidul yang nggak jelas, ya, yang disembah di ini dan lain sebagainya. Ini kan nggak benar, ya, ini nggak benar. Berarti tadi apa? Kuda tadi lebih baik dibandingkan manusia. Ya, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Dan kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia maupun jin. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna fiha. Ya, mereka punya hati-hati akan tetapi mereka tidak mengetahui, tidak memahami dengan hati mereka. Ya, walahum ayun la yubsiruna biha. Mereka punya mata-mata tetapi mereka tidak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga akan tetapi telinga mereka tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih hina dibandingkan binatang ya. Nah, tadi Allah ingin mengajarkan kepada kita melihat, ya, tuh kuda kalau sudah diperhatikan oleh tuannya maka dia pun akan mengorbankan nyawanya dalam peperangan. Kenapa manusia engkau telah diberikan rezeki yang begitu besar dari Allah. Allah berikan perhatian, Allah ciptakan kalian. Tiba-tiba malah kemudian apa? Menyembah selain Allah. Malah ingkar kepada Allah. Allah sudah berikan ini, itu dan sebagainya, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kalau tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Masya Allah banyak rezeki dan sebagainya, Allah perintahkan ibadah, harusnya apa? Hak Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi. Ya, nanti kalau dia sudah dapat sudah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Allah akan penuhi lagi hak dia yang lebih tinggi. Untuk apa, Pak? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang dikatakan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah apa? Ya Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa itu hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah pun memberitahukan hak Allah kepada para hambanya, ya, an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Kalau hak Allah sudah dipenuhi, maka hak manusia akan diberikan. Apa itu? Ya, an la yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Ya, an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab bagi seseorang yang tidak mempersekutukan Allah. Artinya apa? Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Paham ya? Taib. Ini tadi kita masuk ya ayat yang ketujuhnya. Ini enggak apa-apa ya, Pak ya? Agak panjang dikit ya. Kita tuntaskan sampai jam 10. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ya, baik pengingkarannya secara lisan maupun pengingkarannya secara perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada dia, kata dia, "Oh, enggak." Ya, semua kenikmatan tersebut berasal dari saya sendiri. Hasil jerih payah saya sendiri. Allah enggak ada. Ya. Nggak ada kontribusi apapun Allah di dalam usaha saya ini, dalam apa? Dalam hasil ini nggak ada. Ini sama aja kayak siapa? Korun, ya, Korun. Apa kata Korun setelah Allah berikan kenikmatan kepadanya, berikan harta yang banyak, bisa buat ini dan lain sebagainya. Yang tadinya dia adalah orang miskin, kismin, ya. Lalu kemudian kata dia apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan itu semua, diberikan harta ini yang begitu banyak. Ini karena apa? Karena ilmu yang saya miliki, hasil jerih payah saya sendiri. Ya, ini enggak boleh. Nah, inilah pengingkaran manusia dengan lisannya. Adapun pengingkaran manusia dengan perbuatannya, ya tadi kita katakan ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah kuburan-kuburan, berdoa-doa di kuburan-kuburan wali.
atau yang dianggap wali. Nah, ini semua adalah apa? Pengingkaran dengan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka itu enggak memberikan rezeki kepada kalian. Karena apa? Yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka kalau seandainya Allah yang memberikan, kalau kenyataannya Allah yang memberikan rezeki tersebut, maka harusnya beribadah kepada Allah, washkurulah, dan juga kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Itu begitu Pak ya. Dan nanti manusia akan menyaksikan hal itu semua ya, menyaksikan pengingkarannya yang dilakukan apa? Perbuatan-perbuatan ingkarnya atau pengingkarannya terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya maupun perbuatannya. Jelas Pak ya? Maka kita katakan jangan seperti misalnya kaum Saba, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun yang telah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar kepada mereka, ternyata malah mereka apa? Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ada yang ngaku begini dan lain sebagainya. Udah Allah hancurkan mereka dengan azab Allah. Ya, jadi jangan seperti itu. Masuk kepada ayat yang ke-8-nya. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya atau cinta manusia itu kepada harta sangat berlebihan. Ya, dan inilah memang kenyataannya manusia, ya. Apalagi orang-orang kafirnya. Kalau orang sudah cinta kepada harta, cinta yang berlebihan, hasilnya gimana, Pak? Dia pasti akan menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir dan enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita katakan, bagaimana pemikiran pola pikir orang-orang kafir mengenai standar kemuliaan apa, Pak? Harta. Ya. Pola pikir orang kafir mengenai standar kemuliaan adalah harta. Ya. Dia tinggi kedudukannya adalah harta. Dia rendah kedudukannya adalah tergantung dengan harta dan jabatannya. Orang-orang yang beriman gimana kemuliaannya? Takwa. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita katakan, nah ini manusia. Ya, manusia kebanyakan apa? Tadi mencintai harta ini begitu berlebihan dan endingnya akhirnya apa? Menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit. Apalagi orang-orang kafirnya tadi yang sudah menjadikan kemuliaan itu sebagai standar harta itu sudah menjadi standar kemuliaan bagi mereka. Nah, masuk kepada ayat yang ke-9-nya, ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, ya. Kita mengetahui bahwasanya banyak sekali perkara-perkara yang begitu besar ketika seseorang dibangkitkan dalam kuburnya. Ya. Nanti bagaimana ketika seseorang di pada mahsyar dan dia menunggu selama 50.000 tahun di padang mahsyar. Umur kita di dunia berapa? Ya Allah, ya. 63, 62, 6 ini, 6 itu dan sebagainya. Dapatnya 70 udah nggak bisa gigit daging lagi. Ya. Tapi kita menunggu, Pak, lihat bagaimana perjalanan yang begitu panjang di akhirat nanti di padang mahsyar sampai 50.000 tahun lamanya. Ya, keadaan orang-orang kafir, ada yang mereka tadi matahari didekatkan, ya, sejauh berapa, sedekat apa? Satu mil. Ya, kita nggak tahu apakah 1 mil ini maksudnya satu jengkal atau 1 mil. Berapa 1 mil itu, Pak? Berapa kilo? 1 mil berapa kilo, Pak? Gak ada yang tahu tuh. Sama-sama nggak tahu kita. Ya,
Apakah 1 mil itu 1 jengkal atau 1 mil yang secara jarak? Kalaupun secara jarak, maka matahari pun juga begitu dekatnya. Makanya nanti ada orang-orang kafir, manusia pada waktu itu ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang di betisnya, ada yang di pinggangnya, dan bahkan juga ada yang sampai mulutnya. Akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, orang-orang yang beriman. Belum lagi nanti peristiwa hisab, ya, dibukakan segala amal-amalnya, dihisab amalan-amalannya. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Dan kita mengetahui apa kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna. Ya, tidak berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanyakan tentang apa? An umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Lalu kemudian apa? Wan ilmi fima fa'al, tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Kemudian yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Dan juga ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia infakkan atau kemana dia habiskan. Lalu kemudian yang keempat apa? Wa an jismi fima ablah. Ditanyakan tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa? Itu semua tuh ditanya. Lama tuh Pak. Ya, lama banget. Kamu seluruh kehidupan kita tanya. Itu hisab. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, lebih lama lagi. Apa ya? Ayat yang kelimanya, wa husilama fis sudur, dan dilahirkan atau dimunculkan apa yang ada di dalam dada. Allah bongkar dosanya pada waktu itu. Yang mungkin ketika di dunia dia korupsi, nggak ketahuan. Pada hari kiamat Allah bongkar dosanya, ya, pada waktu itu. Dia munafik ketika di dunia, yang manusia nggak mengetahuinya, Allah bongkar kemunafikannya. Yang dia beribadah dengan ria pada waktu itu, ya, Allah bongkar riaknya sehingga manusia pada waktu itu menyaksikan kemaksiatan tersebut. Ya, tadi wa husilama fis sudur, ya, dan dilahirkan, dimunculkan apa yang ada dalam dada manusia. Lalu kemudian ayat terakhir, ayat ke-11-nya, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabbmu atau Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu Maha mengetahui tentang keadaan mereka. Ya, Allah menelitinya. Allah mengetahui keadaan mereka, ya. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang pada waktu itu beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka dia pun akan melihat ganjarannya. Sebaliknya, ya, barang siapa yang melakukan suatu keburukan walaupun begitu kecil keburukan tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memperlihatkan kepadanya bagaimana balasan atas perbuatan buruk tersebut. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung sesuai dengan perbuatan amalnya. Dia berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dia berbuat buruk, maka akan mendapatkan keburukan yang lebih besar lagi di hari kiamat nanti. Baik Pak ya? Baik, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat Pak, Masya Allah, ya, tadi, ya, apa ilmu yang telah kita dapatkan hari ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga ilmu-ilmu ini pula yang membuat kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.